Steven, mengamati data inflasi di Amerika Serikat yang kalau kita lihat kembali memanas begitu ya, pada bulan September berada di 2,4, sementara di bulan Oktober ini berada di 2,6. Apa sebetulnya yang perlu diwaspadai terkait dengan data inflasi di Amerika Serikat dan sebetulnya bagaimana potensi ya atau efek arah kebijakan The Fed dari kedepannya? Melihat sebetulnya kalau pasar sendiri berekspektasi bahwa The Fed akan kembali memangkas suku bunganya pada bulan Desember nanti begitu. Apakah menurut Anda ini menjadi sebuah pertanda bahwa The Fed tidak akan memangkas suku bunganya kembali? Iya, terima kasih. Jadi sebetulnya kita harus melihat secara holistik ya, di mana kalau kita bicara makroekonomi US secara overall ini memang masih mengalami pelemahan. Dan ini kita bisa lihat dari non-farm payroll, di mana bulan lalu penciptaan tenaga kerja di Amerika itu hanya 12.000 ya. So itu yang terendah ya kalau kita bicara selama hampir 1-2 tahun terakhir ini. Dan kalau kita bicara konteks inflasi, ya sebetulnya range kenaikannya memang tidak signifikan dibandingkan average inflation tahun lalu itu yang ada di angka 3,5 sampai 4. Jadi memang saya pikir inflasi ini masih moderat dan kita juga lihat baik retail sector maupun manufacturing di US itu juga masih mengalami pelemahan di mana PMI Amerika pun masih kontraksi ya kalau kita bicara di bawah 50. Jadi kalau kita melihat dari sisi makro picture-nya Amerika, secara holistik sebetulnya kita masih melihat bahwa tren perlambatan ekonomi ini masih berlanjut ya, yang mana kalau kita bicara setiap kali inflasi ada di angka di atas 3-4%, memang kita bicara bahwa ekonomi Amerika itu pada umumnya mengalami perlambatan, dan ini juga satu hal yang akan dipertimbangkan oleh Trump sebagai presiden yang baru. Karena kalau kita lihat secara politis, tidak terpilihnya Biden dan Demokrat itu memang salah satu penyebabnya adalah karena inflation management yang dipandang tidak baik oleh masyarakat Amerika. Jadi kalau kita kembali ke arah trajektori tren daripada interest rate daripada The Fed, ya kami pikir memang menyesuaikan dengan kebijakan Trump yang baru nanti. Saya pikir Powell akan lebih berhati-hati, namun tidak berarti dia tidak independen. Jadi kembali lagi, benchmark atau patokan daripada The Fed ini tetap adalah macroeconomic development di US, yang mana kalau kita perhatikan dengan seksama bahasa dari Powell semalam itu adalah no rush ya, bukan berarti stop. Jadi dia hanya akan assess penurunan suku bunga ini tidak perlu terburu-buru ya, menyesuaikan dengan perkembangan daripada makroekonomi Amerika, tapi tidak berarti trajektorinya akan berubah. Jadi itu tone yang kita dapat. Karena kembali lagi kalau kita bicara inflation, faktornya cukup banyak. Namun kalau kita lihat 1-2 bulan terakhir, di mana ada tensi geopolitik yang kembali meningkat di Middle East, memang menyebabkan sempat harga oil price itu naik. Ya, kemudian kita juga lihat sifatnya memang sangat seasonal. Jadi saya pikir memang di bulan Desember probability untuk penurunan suku bunga ini mungkin akan menurun ya, karena Fed akan cenderung lebih berhati-hati. Di bulan Januari nanti Trump akan dilantik dan akan lebih eh, mengacu pada projection serta current economic data yang akan ada. Tapi kembali lagi, trajektori penurunan suku bunga tetap tidak berubah, hanya degree-nya ya. Jadi jumlah penurunannya yang kemungkinan besar akan berubah dibandingkan pada waktu pemerintahan Biden. Baik, seiring dengan kalau kita lihat Trump yang demikian terkenal dengan kebijakan proteksionismenya begitu. Bagaimana Anda melihat dampaknya ke perekonomian kita dan sebetulnya hal-hal apa saja yang perlu diwaspadai dengan adanya kebijakan proteksionisme ini? Ya, saya pikir banyak investor dan pasar terlalu berasumsi negatif terhadap policy yang akan diimplementasikan oleh Trump. Jadi kalau kita rangkum kurang lebih ada tiga, ya. Jadi memang yang core yaitu fiscal deficit, ya, yang mana orang khawatir fiscal deficit di Amerika ini akan melebar, terutama karena ada planning pemangkasan pajak di Amerika Serikat, kemudian kebijakan mengenai imigrasi dan kebijakan mengenai trade. Tiga hal ini yang dikhawatirkan, ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya secara implikasi untuk emerging market, yang paling disorot adalah kebijakan mengenai tarif. Karena ini kita nggak hanya bicara China, tapi secara umum Trump itu ingin menaikkan global tarif terhadap negara-negara yang surplus terhadap Amerika itu sekitar 10%. Jadi kalau kita bicara China tentunya termasuk yang paling terdampak karena planningnya sampai 60%. Tapi sebetulnya kita harus perhatikan bahwa retorika pada saat kampanye pemilu ini akan berbeda dengan retorika pada saat real ekonomi itu harus dijalankan.
kita harus lihat bahwa di titik di mana interest rate itu tinggi, tadi saya sudah sempat sampaikan, di mana kalau kita bicara interest rate di Amerika di atas 3-4% dan inflation juga di range angka yang sama, pada umumnya ekonomi Amerika itu melambat signifikan. Kemudian kita juga bicara pada saat interest rate itu tinggi dan dolar itu menguat, dolar menguat ini juga akan sangat merugikan ekspor di Amerika Serikat. Jadi kita sebetulnya harus soroti pernyataan bahwa Trump ini sendiri sebetulnya tidak suka dengan kondisi dolar yang terlalu kuat. Jadi salah satu visinya Trump adalah growth di ekonomi Amerika, dan ekonomi Amerika ini kalau kita bicara growth itu membutuhkan suku bunga yang rendah. Jadi memang kembali lagi kita pikir retorika kampanye akan sangat berbeda dengan real policy-nya nanti. Terlebih saat ini dinamikanya sudah sangat berbeda. Kita lihat bahwa kondisi ekonomi Amerika saat ini menurut kami memang juga tidak terlalu ideal, ya. Kalau kita bandingkan dengan 2017 sampai 2019 pada saat Trump menerapkan trade tarif terhadap China, itu kita pikir dampaknya signifikan juga terhadap ekonomi Amerika, dan surplus perdagangan dengan China ini tidak berkurang, ya, tidak bertambah, maksudnya kalau kita bicara dari Amerika, defisit dengan China-nya ini tidak berkurang, ya. Jadi kalau kita lihat kebijakannya sebetulnya nggak terlalu efektif. Apalagi ya sekarang kita juga bicara China itu punya countermeasure yang cukup banyak, di antaranya melemahkan yuan. Mereka bisa melemahkan yuan untuk mengcounter tarif. Mereka bisa menjual US Treasury, yang mana sudah dilakukan selama 4-5 tahun terakhir. Dan sekarang China masih punya cukup banyak, 740 billion dolar. US Treasury mereka bisa sell off. Kalau China sell off US Treasury, yield daripada US Treasury akan naik. Ini juga akan tidak menguntungkan Amerika karena fiskal defisit mereka juga akan tambah besar. Kemudian China juga bisa melakukan agresif stimulus dan rate cut di dalam negeri untuk mengcounter impact ke ekonomi domestik mereka. Jadi Baik. kalau kita bicara countermeasure China ini juga akan mengakibatkan hal yang tidak baik untuk Amerika, meskipun kalau kita bicara secara jangka panjang, Amerika pun pasti sudah punya solusinya, ya. Tapi kembali lagi, kita pikir Trump akan menerapkan prioritas, ya. Jadi kita harus tahu bahwa di Amerika itu 2 tahun lagi sudah akan ada midterm election. Ini yang orang sering lupa. Jadi di midterm election ini ibaratnya Kongres akan di reshuffle lagi, sehingga dia akan memprioritaskan kebijakan yang membutuhkan persetujuan Kongres. Karena saat ini Kongres dikuasai oleh Partai Republik. Seperti misalnya ya tax cut tadi. Jadi saya percaya tax cut ini akan Baik. diprioritaskan. Tarif yang mungkin akan nanti, karena tarif itu tidak membutuhkan persetujuan Kongres ya kalau under Section 301.